Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Satu kali saya sedang berada di sebuah taman yang cukup besar. Sambil ngeliat-ngeliat ada pemandangan yang menarik saat itu ketika saya lihat seorang bayi atau anak mungkin umurnya 1 tahunan begitu saudara. Baru belajar jalan. Jadi dia merasa jalannya udah bisa, dia mulai lari jauh ke sana ke sini. Tapi yang menarik adalah orang tuanya itu cuma duduk. Saya sampai berpikir gitu, ini kenapa orang tuanya nggak takut apa kalau anaknya hilang, nggak takut anaknya jatuh, nggak takut anaknya lari kemana-mana. Karena taman itu luas tapi rame saudara. Ternyata setelah saya lihat, perhatikan baik-baik, orang tuanya itu seperti melilitkan tali di pinggang anak itu. Saya lihat kenapa ya dililitkan. Jadi ternyata ketika anaknya udah cukup jauh, jalannya larinya karena excited baru bisa jalan, baru bisa lari, ditarik lagi sama orang tuanya. Akhirnya anaknya balik. Begitu juga jauh lagi, tarik lagi. Nah saya pikir gini saudara, oh ternyata itu juga yang terjadi dalam kehidupan kekristenan kita. Kenapa? Karena kita sebagai orang Kristen betul sudah dikuduskan lewat pengorbanan Kristus. Tapi seringkali kita lupa, larinya kejauhan. Akhirnya kita jatuh, kita bisa hilang, tanda petik ya, hilang dari hadirat Tuhan. Nah saat itulah Tuhan tarik kembali. Nah di dalam kitab Keluaran pasal 30 ayat 21 demikian firman Tuhan. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Tuhan berkata kepada orang Israel di dalam kitab Keluaran, harus apa katanya? Basuh tangan dan kaki. Nah orang Israel saat itu adalah orang yang baru keluar dari Mesir, mereka lagi euforia dengan kebebasan, tetapi mereka lupa. Mainnya kejauhan, memperlakukan Tuhan seperti bukan Tuhan. Jadi tidak ada rasa hormat. Akhirnya dia gak jaga kekudusan hidupnya. Padahal Tuhan sudah beri. Nah itulah sebabnya Tuhan perlu mengikatkan tangan mereka, kaki mereka. Supaya apa? Supaya jaga kehidupan mereka tetap kudus. Hari ini saudara mungkin kita merasa hidup kita kayak dikekang sama firman Tuhan. Dikekang sama aturan-aturannya Tuhan. Tapi tahukah saudara ternyata itulah yang tetap membuat kita untuk kudus. Jadi hari ini kita belajar bagaimana kita punya komitmen kembali untuk terus hidup dalam kekudusan yang Tuhan sudah beri. Tuhan Yesus memberkati.